sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan angkatlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Terima kasih. Teman-teman, Ibu Herlina telah memikirkan. Nah, selanjutnya kita sebagai UMKM tidak hanya harus memiliki kemampuan di dalam membuat makanan supaya enak, kita juga harus mempunyai mindset yang bagus. Berikut ini Ibu Priscil akan sedikit memberikan tips-tipsnya. Jujurnya ya, sebenarnya saya mau mengaku dosa. Ya selamat malam ya semua. Saya tuh gak siapin apa-apa lagi buat diomongin. Jadi kayak spontan aja ya. Maaf ya. Jadi tadi soal positif mindset ya. Menurut saya sih, pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya ke Bu Lani yang selama ini sudah mengurus kita, menciptakan berbagai aturan yang bisa membuat kita berjalan dengan tertib dan lebih baik. Juga kepada Pak Beni yang sudah banyak membantu di Komsos, membantu pemasarannya kita juga. Dan juga nanti ada Cirosita, dia itu sekretaris 3-nya DPH yang banyak membantu kita di pengumuman di Wartapan. Dan juga kepada tim pekat tentunya Bu Herlina dan timnya, ini ada Bu Valeri yang sudah banyak membantu kita di pelatihan tahun lalu. Tanpa kerjasama dari pihak-pihak ini mungkin kita nggak bisa kumpul seperti ini dan nggak bisa sesolid ini. Nah, mungkin terkait positif mindset ya, sebenarnya tadi tuh pada saat lagi Rosario saya mikirin apa yang mau saya omongin gitu. Jadi saya menemukan bahwa sebenarnya sih dari UMKM yang sekarang udah ada, menurut saya kita udah adalah positif mindsetnya dalam hal misalkan saat bulani gitu atau saya ngasih peraturan gitu, UMKM itu nggak langsung protes tapi mencerna dulu dan ya berusaha untuk mengikuti peraturan itu gitu. Karena seperti yang mau saya tekankan lagi, peraturan-peraturan itu tuh dibuat bukan karena kita pengen supaya UMKM dipersulit gitu, tapi justru kita pengen supaya UMKM itu tuh bisa berjalan dengan baik dan juga tertib dan nggak saling berkompetisi yang tidak sehat seperti itu. Gitu. Jadi menurut saya itu sudah salah satu bukti bahwa UMKM di Paroki Grogol ini sudah ada positif mindsetnya. Terus kemudian yang kedua terkait kerjasamanya nih di antara UMKM. Awalnya tuh saya mikir bisa nggak ya sistemnya bulan itu diterapkan gitu, yang soal kalau misalkan ada yang mau jualan minggu depan, minggu ini ada yang bantuin buat pemasarannya gitu. Apakah UMKM bersedia melakukan hal itu? Dan ternyata teman-teman di sini tuh menerima usulan itu tuh dengan baik gitu.
Jadi salah satu positif mindset juga menurut saya, karena kita nggak mikirin soal kita harus sukses sendiri gitu, tapi kita mikirin gimana caranya kita belajar membantu teman-teman kita yang lain yang juga lagi jualan kayak gitu. Jadi itu salah satu bukti bahwa ada positif mindset di antara teman-teman UMKM. Terus yang ketiga nih ya, yang ketiga soal tenda UMKM. Kita tahu bahwa ya tenda UMKM itu dengan segala mungkin masih ada kekurangannya, masih tampias kalau misalkan hujan, terus juga mungkin ada beberapa hal yang paroki memang cuma baru bisa support sampai situ gitu. Tapi teman-teman dari UMKM ini tuh gak banyak mengeluh dan dia tetap menggunakan tenda itu gitu sebagai tempat berjualan dan juga berusaha untuk memastikan bahwa tenda itu tuh bisa dirawat dengan baik gitu. Jadinya saya apresiasi banget buat teman-teman, khususnya teman-teman pengurus ya, OAON yang sudah kadang mempersulit kita untuk benerin meja yang udah rusak kayak gitu, dan juga untuk Cipelia dan tim yang lain yang sudah membantu memastikan toa itu ada baterainya, toa itu nyampe ke satpam seperti itu. Itu salah satu positif mindset. Jadi teman-teman ternyata bisa bekerja sama untuk merawat si tenda yang sudah disediakan sama paroki seperti itu. Terus yang keempat itu soal tenda yang mungkin nggak selalu UMKM pure yang pakai gitu. Jadi kadang kan kita juga ada pencarian dana dari pihak-pihak lain gitu ya. Nah, saya tuh awalnya mikir apakah UMKM mau ya berbagi lokasi untuk tendanya itu dipakai buat jualan tim-tim lain kayak gitu yang mencari dana. Dan ternyata justru tanggapannya UMKM itu malah lebih dari yang saya harapkan gitu. Saya melihat kayak kemarin ada yang jualan dari Rawas 6, justru teman-teman yang halo-halo, PIC halo-halonya itu nggak cuma masarin produk UMKM-nya kita doang, tapi dia juga bantuin di Rawas 6 atau Bedono tuh ada jualan apa dan bantu dipasarin juga gitu. Jadinya saya juga berterima kasih sekali ya teman-teman atas pengertiannya soal tenda itu kita tidak bisa gunakan pure buat kita doang, tapi kita harus berbagi ke yang lain gitu. Terus itu aja sih sebenarnya terkait yang saya observasi dari positif mindset yang sudah teman-teman buat gitu. Mungkin tambahannya lagi, saya berharap bahwa kita tuh gak mengandalkan seperti yang sudah sering disebutkan oleh Bu Lani, bahwa kita tidak mengandalkan jualan di UMKM itu tuh sebagai satu-satunya cara kita memasarkan produk kita gitu. Kita harus menggunakan cara-cara lain dan memaksimalkan cara-cara lain, karena kita nggak tahu sampai kapan kita bisa tetap menggunakan tenda tersebut gitu. Jadinya saya harap sih teman-teman bisa berpikir positif dan berpikir kreatif. Kira-kira pemasarannya tuh dengan cara apa lagi? Kan tahun-tahun lalu tuh kita banyak latihan yang dibantu sama Pak Rahmat dari timnya Pak Hidayat dari SMI untuk pemasaran secara digital kayak gitu. Jadinya harapan dari saya sih teman-teman tuh bisa mempraktekkan hal-hal yang sudah dipelajari dari pelatihan tersebut. Dan juga mungkin positif mindset yang lainnya adalah kita tahu bahwa mungkin nggak semua orang tuh bisa kita puaskan, dan mungkin kadang saat kita bikin suatu produk itu mungkin adalah gagalnya kayak gitu. Jadi mungkin ada yang dikomplain sama konsumen dan sebagainya. Saya harap sih jangan sampai itu mengecilkan hati dari Bapak Ibu sekalian gitu. Dan jangan sakit hati kalau misalkan ada yang kasih kritik gitu, karena kita anggapnya ya kritik itu tuh sifatnya membangun supaya kita bisa bikin produk yang lebih bagus lagi gitu, supaya lain kali kita bisa lebih hati-hati. Dan juga kenapa kadang kita selalu, maksudnya mungkin saya sama Bu Lani kadang negur ya kalau misalkan ada keluhan-keluhan seperti itu tujuannya lagi-lagi untuk menjaga teman-teman sekalian gitu. Jadi nggak cuma UM, kalau misalkan ada makanan yang dikomplain itu kadang pembelinya itu nggak inget gitu, dia belinya sama siapa gitu, dia ingatnya oh saya beli di tenda UMKM tadi. Jadi maksudnya saat satu orang mungkin ada yang miss, nanti yang lain jadi kena gitu. Makanya kita semua harus sama-sama tuh berhati-hati gitu, kita harus sama-sama saling menjaga satu sama lain ya. Jadi produk-produknya tolong diperhatikan kualitasnya gitu. Kalau misalkan ada kecolongan nggak apa-apa, tapi maksudnya kita harus tetap berusaha untuk lebih baik lagi. Terus
Kira-kira kayak gitu aja sih dari saya. Makasih. Kebetulan ini kita kedatangan Pak Hidayat, ini ketua sabuknya SMI. Jadi Pak Rahmat dan Pak Hidayat itu satu ya. Nah, kita kan yang dibantu nih sama Pak Rahmat. Nah, mungkin dari Pak Hidayat yang pengalamannya jauh lebih banyak nih soal pengelolaan UMKM dan soal pengembangan UMKM bisa memberikan beberapa kata-kata. Baik, kasih. Sorry kalau saya ngomong bisa lama loh. Ya, baik. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu semua, salam. Terima kasih Bu Priscil udah undang saya. Memang kalau udah yang kenal dengan Pak Rahmat ya, itu tim saya. Sekarang dia lagi sibuk udah kerja di Kalimantan Timur di Balikpapan. Ya, dapat rezekinya di sana gitu ya. Jadi saya kebetulan memperkenalkan diri dengan Bu Gina, udah ketemu beberapa kali sebagai pendamping untuk sabuk Dekada Barat 1 dan 2. Kebetulan diminta bantuannya dari KAJ untuk supaya karena secara garis besar aja mungkin dari 70 paroki sekarang KAJ udah 70 ya, karena yang terakhir Kelapa Gading sudah pecah. 70 itu baru 45-an paroki yang punya sabuknya, termasuk di Grogol. Puji Tuhan sudah ada Bapak Ibu, dan saya sebagai pendamping Dekada Barat 1 dan 2 cukup bangga karena menurut saya kalau tadi bilang misalnya SMI sebenarnya 11-12 lah dengan Grogol ya. Saya kalau ditanya yang sabuk yang bagus, saya pasti akan menyebut Grogol salah satunya ya. Jadi tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Itu lagi yang nanti saya dengan cerita Pak lagi sampai door to door ke lingkungan luar biasa ya. Satora termasuk yang maju ya, SMI baru ikut-ikutan aja sebenarnya ya. Jadi saya senang ada pertemuan gini. Saya surprise loh waktu daftar undangan. Pertemuan ini hari biasa ya. Susah biasanya kalau ngumpulin kalau hari biasa itu. Tadi di bawah saya agak ragu kan, saya baru pertama kali naik di sini. Biasanya cuma di gereja. Sepi ya nih ya. Pas sampai sini buset banyak banget. Dan absensinya itu udah 50 ke 60. Luar biasa loh, ini bagus banget. Ya, semangat Bapak Ibu semua luar biasa, saya apresiasi. Saya ikut senang. Tugas saya jadi lebih ringan. Yang pasti agak berat Dekada Barat 1 terus. Kalau Barat 2 udah lumayan pergerakannya, udah lumayan bagus lah ya. MKK kemarin kami selalu saya di MKK, mereka udah ada 75 udah daftar. UMKM di Bazar, ada Bazar lagi nggak ya? Biasanya kalau ada Bazar itu ramai yang daftar. Nah itu mereka gara-gara Bazar itu udah 75, udah 75 aja UMKM-nya, gitu ya. Jadi mungkin begitu kan Bapak. Tadi saya udah ngomong banyak, semangat belajar, kami siap bantu kalau ada apa. Kemarin dari Grogol ada yang ikut nggak waktu ada gatheringnya di SMI ya? Kalau nggak salah ada ya, Bang. Bakmi atau PP? Oh ya PP ya, PP Susan ya, ada yang datang juga ya. Jadi saya ingin kemarin juga saya bilang sama MKK, MBK akhir bulan ini ada acara mirip-mirip seperti gatheringnya SMI. Saya bilang yang dekat-dekat minta diajak aja. Jadi kita saling sharing ya. Anyway kita Katolik kan satu sama ya, masih se-KAJ. Jadi kalau ada belajar di mana saling berbagi. Kemarin juga saya ada sharing mengenai UMKM Festival. Saya belum lihat, sorry kalau Grogol ada ikut atau tidak ya. Tahun ini saya buka seluruh KAJ itu namanya BCA UMKM Festival, itu yang online yang dengan sosmed. Itu jangkauannya seluruh Indonesia Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu lah BCA kan bank nomor 1 ya, bukan hanya Indonesia, dunia terkenal sampai ke dunia. Itu tiap tahun bikin acara ini, mereka yang sponsor, mereka yang danai. Kita kebetulan punya link 2 tahun lalu waktu kami bikin bazar itu sponsor utamanya mereka. Jadi kita diundang, dia lihat, wah UMKM-nya banyak, semangat kayak gini kan. Jadi kalau orang memberi dukungan itu, kalau UMKM-nya semangat kan makin seneng yang ini. Jadi tiap tahun kita diundang. Terus tahun ini saya udah bilang, boleh nggak saya ajak paroki UMKM paroki ini? Boleh banget Pak, kita buka sebesar-besarnya. Dan tahun ini, tahun lalu itu dari 12 Agustus sampai 12 September. Tahun ini malah dari 1 Juli sampai 12 September. Jadi 2 bulan lebih, dan mereka
Nah, nanti Bapak Ibu, by the way, ada yang tahu nggak tanggal 12 Agustus? Kenapa mereka mulai tanggal 12 Agustus? Ada yang tahu nggak? Kongres juga mereka 12 Agustus itu hari ulang tahunnya kita di APMK nasional. Jadi dia mulai 12. Tapi kali ini dimajuin ke 1 Juli. Kenapa? Karena mereka biasanya setiap tahun itu bikin 4 hari bazar di, kalau nggak Gandaria City, di Kota Casablanca. Jadi tahun ini akan ada di Gandaria City menjelang 17 Agustus, kalau salah tanggal 13 sampai 17 Agustus 4 hari. Itu akan dipilih UMKM yang terbaik untuk ikut itu bazar itu. Ini gratis semua. Ya, saya pernah ketemu ada satu UMKM ibu udah cukup senior. Oh, saya nggak boleh pakai tua, kemarin saya yang kakak diomelin pakai kata tua. Jadi udah senior, ya boleh juga itu senior. Itu dia itu anaknya dulu pramugari terbaik, pernah dilaksanakan Naurai namanya kalau salah. Si Rahmat hafal banget itu kalau dengan itu saya kayak ini dalam anaknya cakap terus ya dia terus itu mau lah saya namanya. Nah itu si ibu itu seneng banget saya datang melihat ini jualannya sederhana, nasi bakar, pastel, kue-kue basah. Dia cerita entah bazar yang keberatan berapa itu dia 4 hari itu dapat 300 juta. Saya udah semua orang bisa cerita kan benar sih bisa gitu. Tapi ya ngapain juga menurut saya dia gede-gedein gitu kan. Dan dia dapat juara 2 dikirim ke Turki hadiah jalan-jalan ke Turki lumayan 20 juta. Jadi tahun ini dimajuin 1 Juli sampai tanggal 20 itu dipilih siapa yang terbaik. Nanti akan 5 orang terbaik akan dikasih booth di Gandaria, tahun ini di Gandaria. Jadi kesempatan ini sebenarnya apa ya, kayak dunia dulu tuh ya, kita kan ngarepin banget kalau ada yang mau bisa kasih kita lama gratis, kasih ini vouchernya BCA itu kalau hari biasa vouchernya 25.000, ada belanjanya minimum puasa 75. Sabtu Minggu vouchernya 50.000. Nanti tahun ini kita ulang tahun keberapa? Ada yang tahu? Dari kapan ya? Udah merdeka aja ya. Tahun ini 80. Jadi pada tanggal 17 Agustus itu diskonnya 80%. Gila. Dan itu dari pagi udah kayak kalau kita konser tiket Coldplay, tiket war, ini voucher war. Jadi pagi-pagi itu dia sistemnya voucher, kita harus fight untuk ambil. Ya itulah sedikit berbagi, teman-teman semangat terus. Tadi cerita dari, memang harus dari gereja sebagai inkubasi, tapi pelan-pelan nanti naik kelas, bisa kita sekeliling sini, nanti bisa ke AJ dan lain-lain. Saya rasa mungkin demikian ya dari saya ya. Nanti kelamaan diomelin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat. Oh iya benar. Terima kasih Pak Hidayat. Kita juga belum loh Pak, ini yang datang banyak begini, terus melihat makanan di belakangnya juga, wah, kalah. Teman-teman, berikut ini kita akan mendengarkan Bulani untuk pengumuman persyaratan untuk yang berikutnya. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih ya atas teman-teman udah datang di sini, rame nih ya. Terima kasih Pak Petrus, Pak Hidayat dan pengurus-pengurus semua ya. Ada Pak Ben, kemudian ada Delia, kawan yang urusin kita, ya Bina, Devin, CAP, sama yang lain ya yang nggak bisa satu-satu lah. Nah, pada kesempatan kali ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Pris ya, bahwa kita punya positif mindset, betul gitu memang. Jadi sebetulnya pertama kali saya agak ragu, tapi ya kita coba lah untuk membangkitkan UMKM kita, karena kita selaku pengembangan sosial ekonomi tugasnya adalah meningkatkan perekonomian umat ya. Jadi itu salah satunya. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya saya nggak puas dengan kinerja UMKM yang sekarang, masih kurang gitu. Ada yang perlu ditingkatkan. Apa yang perlu ditingkatkan? Yang pertama, saya nggak mau makanan, minuman, atau snack yang biasa-biasa aja. Jadi mulai bulan Agustus nanti harus ada salah satu dari UMKM apa strong point-nya. Jadi misalnya
tadi saya cerita sama Natalia, saya cobain risol itu yang di situ, terus enak. Terus kata Natalia, ini risol apa namanya? Risol bihun. Saya nggak mau namanya risol bihun karena taste-nya lumayan. Kalau risol itu biasa risol, semua menu risol, semua risol mayo, kan? Saya pusing gitu ya. Jadi apa? Misalnya lumpia apa gitu ya? Biasanya lumpia apa kan? Lumpia bihun. Jadi kasih satu konsep nama yang beda gitu, ya. Terus siomay juga banyak, ya. Jadi pusing saya siomay, pastel, lontong isi, udah itu soalnya nggak zaman lagi. Jadi coba ciptakan lagi masakan yang memang khas gitu. Jadi nanti akan seperti ini. Biasanya Kristo itu nemu UMKM poli 3, benar nggak? Biasanya. Nanti tolong semua UMKM daftarkan makanan, minuman, sama snack, ya. Tapi hanya pilih 2 aja ya. Jadi misalnya kayak contoh Leni ya, Leni biasanya makanan ada, minuman ada, snack ada. Ya benar nggak Len? Nah nanti coba pilih 2, ya. Kita nggak boleh 3-3-nya, kita nggak boleh serakah semua, ya. 2, dan kemudian satunya adalah makanan atau minuman khas. Jadi misalnya Beci Yakult pun jadiin khas. Ya, jadi nanti jadwalnya akan ada makanan 1, minuman 1, snack 1, yang lain makanan dan minuman khas atau snack khas. Jadi yang punya kekhasan itu akan tampil terus, gitu. Akan tampil. Jadi nanti silakan tulis ya apa makanan, minuman atau snack yang khas, sehingga kita bisa buka lagi. Jadi yang makanannya biasa-biasa, minumannya biasa-biasa, snacknya biasa-biasa nggak akan sering muncul. Gitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan kreativitas UMKM global. Nggak mau tuh, kayak gitu. Ya, supaya meningkat gitu. Itu satu. Yang kedua, seperti yang tadi Chris cerita bahwa UMKM yang di sini kayak itu nggak jadi apa? Tumpuan aja gitu, nggak mau itu selalu enggak. Jadi nggak ada tuntutan sama sekali untuk kapan saya jualan, nggak ada. Kalau nggak ada yang khas, percuma gitu. Untuk apa? Dijual di biasa juga ada kok, di kalau tahu goreng, tempe goreng juga ada kok. Jadi nggak mau, UMKM juga harus punya ciri khas. Itu. Terus kemudian juga harga. Saya banyak terima komplainan harga ya. Tadinya 6.000, jadi 7.000, jadi 8.000. Terus paketnya terlalu gede, 10 lah, 5 lah apa. Jadi coba dikasih kekhasan UMKM itu seperti apa. Jangan sampai harga di mall sama harga UMKM lah mahal loh, harga UMKM. Gitu. Tapi juga jangan menurunkan kualitas ya tadi yang Chris cerita ya. Kualitasnya ditingkatkan, tapi kita marginnya kecil. Gitu. Karena UMKM bukan uang, dan kita nggak itu sewa, nggak ditarik sewa. Kalaupun yang itu apa, yang 20.000 yang sekali itu nanti rencananya kita akan kembalikan ke UMKM. Kembalikannya dengan cara apa? Kita akan testing yang tadi, tester makanan. Jadi nanti salah satu atau beberapa pengurus atau beberapa spionase akan kita kasih uang untuk membeli makanan teman-teman semua. Kalau yang nggak enak, kita akan tarik, kita malu, kita udah kayak gitu. Karena ada beberapa peristiwa yang ada yang basi, ada yang rasanya nggak enak, ada yang apa. Nah, kita nggak mau terima, kupengnya nggak mau terima kayak gitu lagi. Jadi kita bikin, ya memang keras ya, tapi UMKM ini kita ingin ningkatin satu kelas lagi di atas. Itu sih, itu kira-kira. Jadi nanti akan disetting seperti itu, nanti pengumuman lebih jelasnya kita akan di grup. Kalau yang nggak ngerti bisa tanya. Jadi tadi ya, makanan atau minuman atau snack, salah 2 aja diambil, jangan 3-3-nya diambil. Kemudian yang khas apa? Yang khas nanti akan dimunculkan dalam satu meja tersendiri, sehingga kalau halu-halu akan apa ya, akan
tertarik orang. Kalau cuma pastel, risol rakut, risol mayo gitu kan, malu lah, malu yang denger malu ya, lontong isi gitu, malu kita gitu. Jadi pinginnya nanti yang menarik gitu ya. Tahu nanti pasti apa ya? Berarti harusnya kurang pas, gitu ya. Dan ya, kira-kira itu dulu. Oke. Terima kasih Bu Lani, peraturan-peraturannya. Berikut ini kita mau menampilkan dua narasumber yang di antara pelaku UMKM ini yang sudah sedikit lebih maju mungkin ya. Kita undang Helia. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam teman-teman UMKM. Izinkan sedikit saya sharing pengalaman saya. Semoga pengalaman ini bisa jadi acuan untuk teman-teman UMKM untuk lebih maju. Baca ya, biar nyontek. Perjalanan Velia Cookies dari dapur rumah ke toko online. Tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda dan banyak aktivitas terhenti, aku justru kembali ke satu hal yang sejak lama aku sukai, yaitu membuat kue. Sejak kecil aku sudah terbiasa berada di dapur. Orang tuaku punya usaha kue rumahan. Bagi kami, dapur bukan sekedar tempat memasak, tetapi tempat penuh kenangan, aroma, dan rasa cinta. Dari sinilah cintaku terhadap kue, dunia kue tumbuh. Hingga suatu hari di masa pandemi, anakku Kevin berkata, "Man, kenapa gak dijual aja kuenya di toko online?" Satu kalimat sederhana tapi jadi pintu pembuka. Dengan dorongan dari Kevin, aku memberanikan diri membuka toko di Tokopedia bernama Velia Cookies yang fokus pada kue-kue kering homemade. Modalku saat itu tidak besar, tapi aku punya dua hal yang sangat berharga, yaitu resep warisan dari ibuku dan semangat menjaga kualitas. Aku memilih sistem pre-order supaya kue hanya dibuat setelah ada pesanan. Dengan begitu, kue selalu fresh, renyah, dan konsisten rasanya. Awalnya, belum ada yang kenal tokoku, maka aku lakukan langkah sederhana, yaitu bagi-bagi saldo OVO ke teman dan keluarga agar mereka berbelanja di toko Velia Cookies. Aku anggap ini sebagai biaya promosi awal. Lambat laun pesanan mulai berdatangan. Aku menjaga pelayanan dengan sepenuh hati. Contohnya fast respon, sopan dan ramah saat membalas chat, sering kasih bonus. Misalkan mereka pesan nastar, saya selipkan juga satu keju di plastik kecil. Ini sebagai tester dan juga promosi kue lain. Puji Tuhan, beberapa tahun berjalan, Velia Cookies mendapat rating 5, yaitu rating tertinggi dari 700 pembeli. Tetapi lebih dari itu, yang membuatku terharu adalah komentar dari pelanggan. Kuemu berasal buatan rumah, rasanya bikin kangen. Ada satu pelanggan yang malah bilang liburan kami kurang lengkap tanpa Velia Cookies. Jadi mereka selalu repeat order spesial seperti Natal, Imlek, Lebaran hingga tahun baru. Bagiku ini hadiah yang tak ternilai. Aku juga selalu menanggapi komplain dengan positif karena aku percaya pelanggan yang dihargai akan kembali lagi, bahkan ikut mempromosikan kue-kueku ke teman-teman mereka. Awal tahun ini aku mulai merambah ke TikTok Shop. Meski pesanan belum banyak, aku tetap konsisten dan menerima semua pesanan sekecil apapun, karena reputasi dan rating itu penting. Selain di marketplace, aku juga aktif promosi di luar. Berjualan di UMKM paroki adalah suatu kesempatan yang berharga yang patut kita syukuri, dan berterima kasih kepada paroki dan para pengurus yang telah memberikan kesempatan itu kepada kita. Juga membawa kue saat acara-acara keluarga dan pertemuan sebagai bentuk berbagi juga sebagai salah satu cara untuk mengenalkan rasa kue kita. Di setiap kemasan selalu ditempel stiker dan nomor kontak sebagai usaha branding agar nama ini terus diingat. Aku juga membuka peluang bagi reseller. Aku rela berbagi keuntungan karena aku percaya kalau kita tumbuh bersama, berkatnya akan jauh lebih luas. Salah satu produk unggulan Velia Cookies baik secara langsung maupun reseller adalah kue cookies. Dengan resep warisan dan warna hijau alami dari daun suji, rasanya kenyal, legit, aroma
pelajaran dari perjalanan ini, jangan tunggu segalanya sempurna, mulai aja dulu dari yang kita punya. Kualitas dan ketulusan dalam pelayanan akan selalu menyentuh hati pembeli. Kemudian berani berbagi menjadi pintu rezeki, dan konsistensi dan niat baik tak pernah sia-sia. Itulah sedikit cerita dari perjalanan Varia Bugis, sebuah perjalanan dari resep warisan, dukungan edukasi dari keluarga, hingga keberanian untuk memulai aja dulu. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman UMKM lainnya. Karena dari dapur rumah kita juga bisa melangkah jauh, asal berani mencoba. Dan satu lagi kita boleh minta Natalia Doa. Doa bukan. Padahal udah mau jalan. Sekali dulu udah makan haus. silakan masih ada yang belum kenal. Hai. Nama saya Natalia. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya di sini untuk UMKM jualan nasi bakar. Yang pertama menjalankan usaha nasi bakar. Kurang lebih 8 tahun yang lalu sebelumnya. Ada yang lain lagi? Ada produknya yang lain lagi. Saya jual nasi bakar, pastel tutup, bayonet, belum siap sabun. Selama perjuangan apa kesan duka yang didapat selama 8 tahun? Plus minus ya, kalau aku kan awal dari nol yang tidak punya tenaga apapun. Jadi kalau PO teman-teman dikit aja gitu. Dengan adanya UMKM ini bersyukur banget terbantu dengan adanya UMKM ini di-share di IG sama Komsos. Terima kasih Komsos. Bisa masuk juga order dari Kota Santai, puji Tuhan banget. Bisa jadi kenal luar dalam, luar paroki dan dalam paroki. Terus juga tipsnya seperti si kalian kan ya, jadi kamu apa tuh udah mulai lihat enggak? Tipsnya jangan lupa sertakan kartu nama di surat. Jadi kalau orang mau beli, oh ada kartu nama ya, jadi saja disimpan bersama-sama. Dan jangan orang tertarik buat melihat itu dan melihat makanannya. Itu orangnya. Terima kasih Natalia. Selama ini kan ada orang kan, nah ini kalian sebagai Bisa buat kapan? Izinkan saya melaporkan keuangan kita. Kita mulai mengumpulkan uang itu sejak September 2024 sampai perhitungannya sampai 1 Juni kemarin ya. Uang kas selama 19 minggu kita tarik 10.000 per UMKM. Itu terkumpul 1.790.000. Kemudian uang kas selama 20 minggu kita mulai tarik sebesar 20.000. Itu terkumpul 3.230.000. Kemudian uang kas dari UMKM aksesoris sukarela dan uang kas dari UMKM penerima karitatif itu dibebas tugaskan. Sehingga pemasukan itu sebanyak 5.020.000. Untuk pengeluaran, kita ada pengeluaran untuk beli baterai toa, taplak meja, plastik meja, paku payung. Kemudian kita juga punya kursi 4 buah, kain bluedroo untuk foto, itu sebesar 881.347. Kemudian kita setiap bulan itu memberikan uang terima kasih kepada security yang itu mereka bantu bersih-bersih, terus
angkat meja, titip toa. Juga kalau ada pesanan-pesanan, misalnya kita janjiannya di pos gitu, titipin di pos, itu kita bisa minta bantuan mereka. Itu kita ada kasih sebanyak 9 kali. Juga ada tip waktu itu kita bantu pasang pak untuk banner itu sebanyak 2.250.000 sehingga pengeluaran total 3.131.347 dan saldo uang kas per 1 Juni kemarin ada 1.888.653. Jika Bapak Ibu ingin lebih jelas, silakan ini ada bukunya, bisa dilihat di buku sini. Nanti laporan keuangan kalau mau diaudit silakan. Saya izin menambahkan sedikit aja terkait yang tadi Bu Lani sampaikan. Gitu. Yang pertama soal tadi kan diminta cari ciri khas masing-masing ya, produk masing-masing tuh kekhasannya apa gitu. Nanti kalau misalkan dari Bapak Ibu ada yang bingung, ada butuh apa kayak berbagi ide itu bisa sama saya atau Bu Lani atau sama teman-teman UMKM juga nggak apa-apa. Misalkan ada yang bingung kira-kira kalau saya kayak gini produknya apa ya gitu yang khasnya, baiknya saya masukin yang mana gitu. Dan tadi saya seperti itu soal Pak Hidayat, saya nanya sebenarnya kan kalau misalkan produk yang khas itu kadang-kadang tuh bisa produknya itu sebenarnya biasa aja gitu, tapi gara-gara kita namainnya wow atau beda, jadi bikin orang penasaran pengen coba. Jadi penamaan itu juga penting. Jadi nanti bisa diskusi ya kalau misalkan Bapak Ibu masih ada yang bingung gitu. Terus yang kedua soal pengembangan sosial ekonomi di Paroki. Jadi kita di sini saya sama Bu Lani itu senang banget gitu dari Bapak Ibu animonya di program UMKM ini cukup besar gitu. Nah kebetulan kan di tahun ini kita juga lagi ada program ansos yang terkait kepedulian lebih bagi sesama yang membutuhkan gitu. Nah misalkan dari Bapak Ibu di lingkungannya masing-masing melihat bahwa ada umat lingkungannya gitu yang mungkin ada kesulitan ekonomi atau ada yang nggak punya pekerjaan, lagi menganggur gitu, dan ibu bapak lihat kayaknya sebenarnya dia punya bakat yang bisa dikembangkan jadi bisnis atau usaha, bisa loh diajukan ke UMKM Paroki gitu. Nanti kasih tahu saya atau Bu Lani aja kayak gitu supaya program UMKM itu bisa lebih banyak membantu umat di Paroki. Itu sih kira-kira tambahan dari saya. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, juga atas makanan-makanan yang sudah Engkau sediakan dari para UMKM. Berkatilah orang-orang yang menyiapkan makanan ini agar mereka bisa selalu diberikan kesehatan, dan juga bagi kita yang menyantapnya agar kiranya makanan ini bisa memberikan kesegaran bagi jasmani kami dan juga bagi rohani kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum memiliki kesempatan untuk memperoleh rezeki pada hari ini, agar mereka bisa tetap Engkau lindungi dan Engkau jaga dan Engkau berikan apa yang mereka butuhkan. Dengan perantaraan Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, ada satu lagi ya. Jadi Kevin udah bawa yang buat nanti acara Legio Maria yang September. Nanti silakan dilihat bagi yang UMKM yang ikut. Kira-kira seperti itu, cuma Devi nggak pakai daun pisangnya itu. Nama Devi nggak pakai kuncen ya Bu ya. Iya. Nanti mungkin Bu Akan yang udah biasa boleh ini komen ya. Kalau Bapak yang sudah profesional itu aja silakan. Supaya 3.200 pos kita seragam ya. Iya, sama ini yang bagi yang belum kenal ada yang baru hadir, Cirosita. Cirosita ini yang banyak membantu kita di pengumuman warta paroki. Itu yang buku yang list makanan nanti mau dibagi atau gimana? Oh nanti Tapi dibagi sama dia sama yang Oke, udah cukup, bisa makan sekarang.
is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.